bisa dinilai gitu ya. Kalau link drive-nya terkunci karena akibat tidak dipublish ya kalau nggak salah di drive Bapak dan Ibu itu. Jadi pastikan bahwa link-link yang diupload itu sudah di-open ya, bisa diakses oleh semua orang gitu. Jangan lagi nanti nggak di-open access, kita hubungi nggak dibales-bales. Kita telepon nggak diangkat-angkat sampai besok udah habis waktu. Itu udah nggak ada toleransi lagi, seperti itu. Untuk yang tanggal ini. Kemudian penilaian portofolio dan video. Jadi dosen dan guru penguji ataupun dosen penguji akan menguji dokumen atau video yang Bapak Ibu upload di dalam sistem aplikasi UKIN ini pada tanggal 19 sampai 20 Agustus. Gitu ya. Jadi untuk 19 sampai 20 Agustus ini adalah penilaian di mana Bapak dan Ibu selalu standby di grup ataupun ketua kelas selalu standby. Karena saya akan share di grup saya, tidak akan menghubungi secara japri. Kemudian ada pun hal-hal yang berkaitan dengan hal ini adalah yang pertama untuk role-nya ya, aturannya adalah Bapak Ibu tidak boleh menghubungi penguji karena ada sanksinya atau langsung didis. Tidak ada komunikasi antara penguji baik dosen maupun guru dengan mahasiswa yang bersangkutan. Dilarang keras, jadi mohon Bapak Ibu untuk tidak menghubungi pengujinya tapi selalu memantau grup karena apa-apa informasi dari penguji jika ada hal-hal yang tidak bisa dibuka maka kita akan langsung menghubungi via grup WA. Seperti itu. Itu adalah rule-nya. Kemudian yang kedua adalah tentang video. Bapak dan Ibu, kita minta tolong pada saat merecord video, pastikan videonya di-upload sampai final. Jangan sepotong-potong ya. Setengah, setelah itu udah nggak bisa dibuka gitu ya. Uploadlah video itu dengan sampai final gitu, sampai maksimal gitu. Kemudian Bapak dan Ibu pada saat membuat video ini, dibuatlah selayaknya atau sesuai dengan JP di perangkat pembelajaran. Minimal 45 menit gitu ya. Kurang dari 45 menit maka tidak bisa dinilai. Gitu. Jadi pastikan bahwa video yang Bapak Ibu upload ini lebih dari 45 menit atau sesuai dengan JP mungkin gitu ya. Kemudian untuk perangkat pembelajarannya Bapak dan Ibu tidak diperkenankan menggunakan yang digunakan selama PPG. Silakan membuat baru. Namun selalu mencontohi yang sudah dilatih pada saat PPG gitu ya. Berbasis HOTS dan lain-lain sesuai dengan arahan dari fasilitator pada saat proses pembelajaran. Untuk video ini Bapak dan Ibu kita berikan arahan bahwa pada tampilan awal video selalu menampilkan identitasnya. Misalnya ya biodata Bapak Ibu gitu, misalnya nama, sekolah di mana, alamat macam-macam, atau langsung foto KTP di depan video boleh, di awal video untuk mengawali gitu ya. Silakan di-create, boleh diberi sedikit pengantar musik untuk menonton biodata Bapak Ibu, silakan. Hal itu di-create aja masing-masing sesuai selera mahasiswa gitu ya. Tentunya di kami hanya memastikan bahwa video tersebut bisa dibuka dengan baik dan bisa terupload semaksimal mungkin. Itu. Pastikan Bapak dan Ibu pada saat mengupload di uji kinerja itu, kan ada dua hal ya, video dan perangkat pembelajaran. Pastikan mengupload pada tempatnya masing-masing. Jangan mengupload video di perangkat pembelajaran, jangan mengupload perangkat pembelajaran di ruang video. Pastikan diupload di tempatnya, gitu ya, jangan sampai keliru. Karena jika misalnya, Bu, saya sudah ngupload tapi di ruang perangkat pembelajaran, nah ruang videonya ini kosong nih karena tidak terupload, maka itu tidak bisa dinilai karena instrumennya tidak keluar Bapak dan Ibu. Itu menjadi hal yang sangat fatal gitu ya. Jadi mohon diperhatikan pelan-pelan untuk dilihat kembali atau direview kembali gitu ya. Pada saat mengupload seperti itu. Jangan sampai salah tempat, jangan sampai linknya tidak bisa kebuka. Karena itu adalah pengalaman, ada beberapa sudah yang terjadi untuk di angkatan 1. Dan itu tidak bisa ditoleransi lagi karena itu adalah kesalahan yang fatal karena itu adalah panitia PPG sudah diberi ruang dan waktu untuk mereview tapi kok tidak direview gitu ya oleh mahasiswa yang bersangkutan gitu. Atau link drive-nya bisa diuji coba ke teman-teman lain Bapak dan Ibu. Ini link drive saya minta tolong dibuka, bisa nggak kelihatan? Misalnya seperti itu ya. Itu bisa diuji coba dengan teman-teman lain gitu. Saling membantulah untuk satu kelas tersebut gitu. Oke, itu untuk jadwal Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan lanjut karena ada dua hal untuk uji kinerja ini. Ada yang pembelajaran dan ada yang portofolio. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan di pembelajaran.
Pembelajaran Bapak dan Ibu silakan menyiapkan perangkat pembelajaran yang bagus, yang sesuai. Tentunya tidak boleh menggunakan perangkat-perangkat yang selama proses pembelajaran PPG. Jadi silakan dibuat baru, tapi tetap berpegang teguh pada hal-hal yang sudah diajarkan selama proses pembelajaran, misalnya perangkat pembelajaran berbasis host dan lain-lain, seperti itu. Kemudian pada saat menyelesaikan perangkat pembelajaran, silakan implementasi di kelas, kemudian recordlah. Seperti Bapak Ibu PPL ya, silakan direkam bagaimana Bapak Ibu mengajar gitu ya. Real teaching-nya di kelas gitu. Menggunakan siswa-siswa yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Silakan direkam gitu. Nah, ini durasi yang saya bilang tadi minimal 45 menit ya Bapak dan Ibu. Minimal seperti itu ya. Kalau TK saya kurang tahu berapa menit, dibuat minimal 45 menit. Atau sama seperti JP perangkat pembelajaran gitu ya. Kalau minimal kan kalau nggak salah SMP saya kurang tahu dan SD berapa menit gitu untuk satu JP. Tapi kan biasanya satu pertemuan tuh bisa 2 JP gitu ya. Nanti silakan di-create saja. Karena yang durasinya kurang dari 45 menit biasanya instrumennya nggak keluar. Jadi kita nggak bisa menilai seperti itu. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi. Jadi semoga untuk yang angkatan 2 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal gitu. Karena untuk uji ulang UKIN ini Bapak dan Ibu tidak bisa dilaksanakan di tahun yang sama. Akan dilaksanakan di tahun kedua atau ketiga Bapak Ibu gitu ya. Kemudian untuk portofolio, ini cukup jelas ya. Untuk yang perangkat pembelajaran nanti kita akan masuk sesi tanya jawab di akhir nanti. Kemudian kita masuk di sesi portofolio Bapak dan Ibu. Ada, kalau tidak salah, ada 6 hal yang akan Bapak Ibu kumpulkan gitu ya, terkait dengan portofolio untuk berkas atau dokumen-dokumen yang menunjang kinerja Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjadi guru gitu. Tentunya portofolio-portofolio ini atau dokumen-dokumen ini tentunya tidak diperbolehkan dokumen yang selama Bapak Ibu mengikuti proses pembelajaran PPG. Jadi Bapak Ibu mulai tanggal berapa ke bulan berapa, kalau ada ikut pelatihan itu tidak diperkenankan Bapak dan Ibu. Tidak ada pelatihan yang bersamaan dengan program PPG, karena tahunnya atau bulannya akan dilihat gitu ya. Jadi saya sarankan sebelum PPG gitu ya, sebelum mungkin dari 2 tahun yang lalu sampai Bapak Ibu masuk bulan berapa tuh? Mungkin bulan apa? Mungkin masih bisa di bulan April ya kalau nggak salah. Jadi mulai 2 tahun lalu sampai April tahun ini mungkin masih bisa gitu. Di sini ada komponen yang akan Bapak Ibu kumpulkan terkait dengan portofolio. Yang pertama itu ada penelitian dan publikasi. Itu 3 tahun terakhir ya minimal berkas yang bisa diterima di dalam sistem tersebut. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu punya hasil penelitian yang sudah dipublish mungkin di jurnal internasional atau nasional itu boleh, proceeding boleh gitu ya. Ini adalah hasil publish-nya. Kemudian kalau misalnya ada yang diseminarkan gitu Bapak dan Ibu atau seperti proceeding ya boleh ISN-nya ya kalau tidak salah yang akan dikumpulkan serta dokumennya gitu ya. Kemudian ini artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak, itu boleh. Ada ini yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, dan bulletin. Itu boleh juga. Boleh yang terbit lokal, regional, maupun nasional dan internasional. Terserah Bapak dan Ibu punya yang mana gitu ya. Nah, untuk poin-poinnya tentunya juga berdasarkan level Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa mengharapkan poin banyak, sementara yang di-upload mungkin terbit lokal atau majalah saja. Pasti lebih tinggi yang artikel internasional maupun nasional, bersifatnya ilmiah gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk skripsi atau tesis atau disertasi, dulu Bapak Ibu kan pernah mahasiswa S1 atau S2 atau S3, itu tidak diperkenankan Bapak dan Ibu untuk dijadikan sebagai hasil publikasi. Tidak diperkenankan. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu, hasil skripsi, tesis, dan disertasi tidak diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam komponen penelitian dan publikasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada komponen refleksi diri, itu sama ya, 3 tahun terakhir juga. Jadi di sini terkait dengan
bagaimana Bapak Ibu mendeskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Itu ya. Kemudian ini adalah analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri penelitian dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai dengan baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Artinya ini Bapak dan Ibu untuk refleksi diri ini, Bapak dan Ibu misalnya membuat sebuah inovasi ya di sekolah Bapak dan Ibu gitu ya, karya-karya pengembangan gitu yang bersifat inovasi yang bisa memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kalau ada datanya, misalnya membuat seperti media untuk pembelajaran dan lain-lain ya, itu bisa. Nah, buktinya apa yang bisa kita lakukan? Di sini Bapak dan Ibu silakan membuat seperti surat pernyataan bahwa benar karya itu adalah punya Bapak dan Ibu. Nanti contohnya ada di bagian belakang. Itu terkait dengan refleksi diri jika ada ya komponen-komponennya itu. Itu minimal 3 tahun terakhir, artinya sebelum menempuh pendidikan profesi guru. Kemudian yang ketiga itu adalah pencarian informasi dan pengetahuan baru. Ini lebih ke Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan ataupun diklat gitu ya, atau keikutan dalam sebuah seminar atau webinar konferensi itu ya, atau merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ada JP-nya gitu, ada jam atau pelatihan atau workshop silakan gitu, yang mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah atau kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan PPG, MGMP ataupun KKG seperti itu. Itu juga minimal 3 tahun terakhir. Jadi silakan Bapak dan Ibu jika ada misalnya dokumen pencarian informasi baru terkait dengan pelatihan dan lain-lain, itu sertifikatnya boleh dikumpul. Ini sebenarnya boleh seperti sertifikat atau surat tugas, ini boleh Bapak dan Ibu. Tapi kalau di sini minimal 3 JP, artinya kalau 32 JP ya, itu poinnya 1. 36 mungkin 1,5. Tapi kalau lebih kurang dari 32 itu mungkin 0,5 gitu. Boleh saja mengupload atau memberikan yang tidak ada JP-nya. Nanti akan dipertimbangkan oleh sistem karena akan dilacak JP yang Bapak Ibu lihat. Yang ada di sertifikat seperti itu. Boleh yang di bawah 36, 32 atau di bawah sekali atau tidak ada JP-nya silakan diupload gitu. Kalau ini kan karena berpoin yang tinggi ya, 1 gitu ya poinnya ini. Kalau di bawah dari 32 kalau tidak salah 0,5 gitu. Kalau ini 1,5 gitu. Kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi kalau di bawah dari 32 mungkin ada poinnya tapi lebih sedikit lagi. Seperti itu. Silakan saja diupload ya kalau ada. Itu terkait dengan pencarian informasi ya, itu lebih ke diklat ataupun pelatihan. Kemudian itu ada terkait dengan komponen menghasilkan inovasi. Kalau di sini terkait dengan modul, buku, diktat yang mencakup materi, media alat pembelajaran, karya teknologi tepat guna, karya seni, dan karya olahraga. Artinya Bapak dan Ibu punya modul atau buku terkait dengan pembelajaran atau materi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh di sekolah. Jika ada Bapak Ibu mengembangkan diktat atau mengembangkan langkah-langkah praktikum atau membuat sebuah karya seni atau membuat media-media yang berbasis alam yang jelas diciptakan oleh Bapak Ibu sendiri, dikembangkan oleh diri sendiri gitu ya. Dan goal dari itu semua adalah membuat sebuah inovasi di sekolahnya masing-masing. Nah, karya-karya ini kan sebenarnya tidak ada yang mengesahkan gitu ya, karena ini kan sifatnya individual gitu, tidak ada yang mengesahkan kalau tidak dipublish. Jadi Bapak dan Ibu bisa melengkapinya dengan ini, fakta integritas yang ditandatangani oleh Ibu Bapak sendiri, tentunya bermaterai 10.000. Jika misalnya bukunya ada 2 atau 4 gitu, buat fakta integritasnya 1 saja, tapi nanti judulnya di list gitu Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu buat satu-satu gitu. Tapi dibuat
satu aja fakta integritasnya, nanti judulnya yang akan di list gitu. Yang jelas ini menandakan bahwa inovasi tersebut dihasilkan oleh Bapak Ibu sendiri. Artinya tidak plagiat dan lain-lain. Karena kami dari PPG tidak bertanggung jawab jika hal itu ketahuan mencontohi atau mencontek punya orang lain gitu. Kita nggak bertanggung jawab atas hal itu. Jadi mahasiswa lah yang akan bertanggung jawab, maka bertanda tangan di materai 10.000 seperti itu. Jadi minta tolong jika ada silakan diupload gitu ya. Ini adalah contoh fakta integritasnya Bapak dan Ibu. Nah, ini kan judulnya nanti. Judulnya boleh dibarengi saat A, B, C gitu ya. Boleh dibarengi. Seperti itu. Kemudian ini silakan tulis nama daerah, tanggalnya tanggal berapa. Tanggal sekarang ya, tanggal Bapak Ibu untuk mengikuti UKIN ini. Materai 10.000, kalau 6.000 boleh 2 yang 6.000-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada komponen prestasi. Artinya Bapak dan Ibu memperoleh kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi-kompetisi. Misalnya sebagai guru berprestasi dan lain-lain misalnya ya. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa Anda itu adalah guru berprestasi, tentunya boleh sertifikat ataupun piagam. Artinya komponen prestasi ini bukan prestasi siswa ya Bapak Ibu, misalnya mendampingi siswa kemudian dapat juara, itu tidak diperkenankan. Tapi prestasi yang Bapak Ibu alami sendiri gitu ya. Baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, silakan dibuktikan dengan sertifikat maupun piagam. Kemudian di sini ada komponen pengabdian. Artinya di sini kegiatan-kegiatan mahasiswa bersama dengan warga sekolah, misalnya penyusun akreditasi, panitia kegiatan di sekolah, atau bisa juga dengan surat SK Bapak Ibu berperan di masyarakat, ketua RT, camat kah, atau apa, tugas apa gitu, silakan saja gitu ya, untuk berpartisipasi di situ untuk tugas-tugasnya itu. Jadi silakan untuk mengupload di komponen pengabdian seperti itu ya. Kemudian ini adalah format-format pengisian penelitian. Ya, kita udah susun beberapa format-format. Nanti silakan Bapak dan Ibu untuk membuat format seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Yang pertama, untuk aplikasi UKIN sendiri belum bisa dibuka karena memang belum waktunya. Tapi untuk membantu Bapak Ibu untuk mengumpulkan berkas-berkasnya bisa dibuat seperti ini ya. Karena apa yang Bapak Ibu isi di sistem bentuknya juga seperti ini. Gitu. Jadi akan sangat mempermudah gitu ya. Ini format pengisian penelitian, kemudian ini refleksi diri, kemudian pencarian informasi baru, ini inovasi, prestasi, pengabdian gitu. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk terkait teknis atau hal yang perlu kita siapkan ya terkait ini. Nanti filenya akan saya kirim maupun Excel-nya di grup ketua kelas, nanti silakan di-share ke teman-temannya. Seperti itu. Untuk pendaftaran UKIN memang belum bisa ya saat ini, tapi silakan dipersiapkan. Hal ini kami lakukan lebih cepat supaya tidak terlalu terburu-buru dan penyiapan dokumen pun bisa lebih optimal seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan satu-satu ya. Ya, Ibu Farah. Nah, bukan Halo. Ibu Farah. Iya salah, maaf. Ibu Rita. Ya, silakan. Saya mau nanyakan tentang video UKIN itu kan 45 menit ya Bu minimal. Yang saya tanyakan apakah itu video yang sudah diedit atau masih bentuk full secara keseluruhan? Terima kasih Ibu Rita. Yang sudah diedit, pokoknya yang sudah bersih kita terima. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rita. Baik, ada lagi pertanyaan? Mbak Rita, izin bertanya. Iya, silakan. Ingin bertanya yang pertama untuk prestasi itu apakah 3 tahun terakhir juga Mbak? Dan yang kedua untuk kegiatan pelatihan sama. di luar. Pokoknya semua dokumen 3 tahun terakhir. Kegiatan pelatihan misalnya di luar itu apakah juga diakui lanjut. Mbak? Misalnya kegiatan ikut pelatihan. Kemarin kan saya ikut sempat prakerja gitu, kartu prakerja gitu ada pelatihannya juga dan ada JP-nya. Apakah itu bisa dimasukkan?
silakan saja Pak dimasukkan. Nanti sistem yang akan menyeleksi itu sih Pak sebenarnya. Oh, gitu. Terima kasih Mbak Rita. Silakan saja. Baik. Ibu ingin bertanya. Iya, silakan. Ini kan komponennya ada 6, Bu. Nah, apakah ke-6-6-nya itu harus terisi atau misalkan kita bisa ngisinya cuma satu komponen, misalkan misalkan saya cuma bisa ngisi di komponen pencarian informasi baru. Nah, berarti kan ada 5 komponen yang kosong. Apakah boleh itu, Bu ya? Harapan kami sih bisa diisi semua Pak. Itu sih. Misalkan komponen refleks diri, misalkan kan tidak ada buat ini, tidak ada buat itu, misalkan kan berarti kosong itu. Iya. Nah, itu pertanyaannya. Harapannya sih bisa diisi Pak. Semua. Gitu, Bu ya. Iya. Berarti kan 6 komponen itu yang harus diisi, Bu ya. Benar, 6 komponen itu. Itu sih. Nah, Bu Rita, izin bertanya. Ya. Ya, silakan. Tati, Bu. Ya. Yang tadi dikatakan oleh Bu Rita, masalah hukum praktek itu kan tanggal 16 Agustus ya, Bu ya. Tapi tadi Bu Rita berkata boleh dilaksanakan mulai dari hari ini, begitu. Iya. Iya, Bu Rita. Boleh, silakan. Silakan gitu ya. Nggak mesti harus tanggal 16 Agustus ya, Bu ya? Enggak harus. Oh iya. Terima kasih, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada 6 komponen yang harus diisi. Itu ada batas minimalkah yang untuk diupload setiap komponen? Misalkan untuk komponen informasi diri, misalnya harus lebih dari 1 yang diupload atau tidak, berbatas seperti itu, Bu? Nggak ada, terserah. Berapa yang Bapak Ibu miliki, kita juga tidak bisa memaksa harus full juga, nggak bisa. Tergantung apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 2 tahun terakhir. Gitu. Kita berpatokan situ sih, tidak ada minimal, tidak ada maksimal, Bu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau nggak ada yang... Selamat siang, Bu Rita. Mau bertanya? Iya, silakan. Ya, tadi kan pengabdian ya. Nah, Aina itu untuk instansi, umpamanya di instansi lain, kayak di Bawaslu gitu kan masuk pengabdian juga. Nah, apakah itu boleh itu untuk piagam dan penghargaannya dimasukkan di bagian situ? Itu kan di luar pendidikan ya? Di prestasi ya? Sertifikatnya ada ya di bagian pengabdian. Bu, ya. Pengabdian. Pelatihan dan pengabdian silakan saja, itu kan menunjang, itu kan pencarian informasi baru kan, artinya tidak terbatas terkait apa gitu. Yang jelas jangan lomba masak aja lah. Yang sama kayak ketua RT tadi, Bu, kayaknya. Iya, kalau ketua RT kan pengabdian ya kepada masyarakat. Ya, pengabdian itu, Bu. Tidak itu berarti masuk di... Ya. Ya, terima kasih. Baik, silakan ada lagi. Bu Rita, mohon izin, Bu. Satu-satu boleh ya. Ya, siapa duluan ini? Saya kah? Silakan. Ya, Bu Rita, terkait pembelajaran, ini kan minimal 45 menit ya, Bu. Kalau kemarin sih disampaikan untuk TK itu sekitar 40 menit, Bu. Kemudian untuk pembelajarannya, apakah offline atau daring ya, Bu? Terima kasih. Untuk pembelajarannya menyesuaikan di sekolah Bapak Ibu. Terserah, mau daring, luring. Yang jelas rekodnya pengalaman sama kayak PPL gitu ya. Bu Rita, kan kalau pas PPL kemarin tuh kita record itu menghadirkan guru dosen pamong ya. Terus ini nanti kita record kita aja kan, maksudnya nggak ada dosen atau nggak masukin itu kan? Nggak ada. Berarti kita record mandiri gitu kan, kita ngajar biasa. Iya. Benar. Halo, Bu. Iya, silakan. Ibu Rita mau nanya, Bu Rita. Halo, Bu. Halo. Satu-satu mungkin ya lebih. Yang tahun kemarin itu kan harus terisi semua, baru datanya bisa dapat diproses.
minimal entah satu-satu. Nah, kalau untuk kita ini yang dari 6 komponen itu misalkan kayak itulah buat PTK. Kita kan tidak ada PTK kan, Bu. Nah, kalau Nggak ada kosong buat itu PTK. ya kalau Gimana kosong ada itu buat gimana, PTK? Bu? Bisa tetap diproses datanya? Tetap nggak, kan saya tidak tadi kita bilang kalau tidak mempengaruhi, kita tidak bisa memaksa seseorang itu mengisi semua komponen jika tidak ada gitu Bu, karena di angkatan 1 banyak yang kosong, misalnya di pengabdiannya kosong gitu, nggak masalah Bu gitu. Yang jelas kalau kosong ya akan berpengaruhi terhadap skor yang Bapak Ibu terima gitu. Ibu Itu sih. Rita mau nanya. Halo Bu, mau nanya. Iya, silakan. Saya minta tolong Bu, salah ini satu yang bisa jadi asisten di sini boleh nggak, yang akan menunjuk siapa boleh. Yang lain boleh raise hand aja, nanti ditunjuk oleh Pak siapa bisa membantu saya untuk supaya nggak ini berebutan gitu loh. Siapa yang boleh bantu saya, Pak? Siapa Yuda ya? Yuda itu ada Pak Yuda itu kan. Ya. Pak Yuda. Pak Yuda, halo? Iya, Bu. Saya boleh minta tolong nggak, boleh melihat teman-teman yang raise hand yang mau bertanya. Nanti Bapak Yuda silakan mempersilakan supaya nggak tabrakan gitu. Jadi moderator. Iya, silakan Pak Yuda. Siapa dulu yang mau dipersilakan? Tapi saya bertanya dulu ya, Bu. Boleh, silakan. Yang lain boleh close dulu, yang lain boleh diam dulu gitu ya. Ya, silakan Pak. Ini Bu, terkait dengan video yang akan dibuat, bolehkah masih menggunakan SD yang lain, Bu? Sekolah yang lain? Kalau terkait dengan SD yang lain dan lain-lain, nanti videonya dilihat oleh kepala sekolah dan lain, apa itu nggak bermasalah, Pak? Kalau izin dari kepala sekolah, boleh, Bu? Sah-sah saja, silakan. Iya, siap. Iya. Ya, silakan Pak Yuda, dipandu dulu teman-teman yang mau bertanya. Iya, ini ada raise hand-nya dari Nurmiati Hasan. Silakan Bu Nurmiati Hasan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tadi, sudah ada yang bertanya tapi belum sempat dijawab, Mbak Rita. Mengenai durasi waktu, kami di TK itu arahan dari dosen maksimal 40 menit, minimal 30. Maksudnya tidak boleh kurang dari 30 dan tidak boleh lebih dari 40. Nah, kami ngikutin yang mana, Bu Rita? Ikut yang ini aja, Pak, karena aturannya seperti ini. Oke, ya, terima kasih. Iya, baik. Ada lagi? Silakan Bu Gusti. Ini Bu Rita mau nanya, tadi kan sudah ada memang sih yang bertanya di awal, masalah video tadi, apakah diedit atau tidak. Nah, saya tadi dengarnya diedit ya Bu? Iya, diedit awalnya saja. Kasih apa identitas saja, apa gitu. Iya. Yang lain yang silakan berjalan senormal mungkin. Oh, nggih Bu. Nggih, paham. Nggih. Makasih banyak dulu Bu, cuma itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antung Azhari. Ya Bu, permisi izin bertanya untuk membuat media perangkat pembelajaran tadi kan hasil inovasi kita sendiri gitu Bu ya, yang bertanda tangan materai. Kalau misalnya, apakah memang wajib begitu? Soalnya kan kadang di forum MGMP itu kan ada semacam tugas sama-sama tuh Bu membuat perangkat media pembelajaran Bu, dan juga biasanya juga ambil pemikiran dari nasional sih biasanya gitu Bu. Itu nggak boleh berarti Bu ya? Maksudnya? Misalnya gini, kalau saya kan BK Bu ya, media layanan berarti. Kalau memberikan materi ke anak-anak, kita bisa pakai kayak semacam monopoli atau ular tangga untuk medianya nanti, sehingga tujuan layanan kami itu tersampaikan sambil anak bisa sambil bermain gitu nah Bu. Itu kan salah satu media alat pembelajaran yang bisa kita pakai gitu Bu. Nah, sedangkan media itu kan kita ambil contoh, kita buatnya dalam MGBK dan ambil contohnya itu dari nasional. Yang seperti itu berarti nggak bisa diajukan Bu ya? Selama ada bukti fisik dan bisa dibuat fakta integritasnya, silakan aja sih Pak.
Yang jelas yang bertanggung jawab atas hal itu adalah mahasiswa sendiri. Kalau merasa itu miliknya sendiri, jika ada nanti ada temuan plagiat, kita serahkan ke mahasiswa gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Di Ada sampingnya lagi? ada Muhammad siapa itu? Iya, Ya. ulun Pak. Iya. Dari PG Oke. PAUD. Bu Rita inggih mau nanya, kan untuk merekam video itu apakah memang harus terekam hari dan tanggalnya itu ya, Bu Rita? Atau Tidak perlu bebas? sih Pak, bebas saja. Jadi bebas saja ya. Sekarang kalau kita mau, kan pengalaman angkatan 1 kita juga seperti ini, karena kan pas hari libur kalau nggak salah tanggal 19 itu nggak ada siswa gitu loh. Nggak tahu tanggal 16 ini ada pembelajaran atau sibuk kegiatan ya? Siapan lomba 17-an deh Bu kayaknya. Nah, jadi kita kasih alternatif bahwa bisa dilakukan dari rentang hari ini sampai menjelang 16 gitu, supaya tidak merepotkan mahasiswa juga, Bu. Karena kalau misalnya kita mau pas tanggal 16, banyak yang nggak bisa upload, itu juga akan kerepotan gitu. Belum ngeditnya gitu kan. Itu sih yang kita pikirkan. Jadi kemarin tidak masalah, aman gitu, karena banyak yang ngelakuin hal itu gitu. Karena pas hari libur sih. Bu Rita, satu lagi Bu Rita, ini boleh Bu Rita? Silakan. Gini, ini kan saya ini menggunakan Google Meet punya istri. Jadi itu kan namanya tuh punya istri kayak gitu. Nggak bisa diganti-ganti namanya, itu bisa, boleh nggak dipakai untuk merekam video kayak gitu? Silakan aja Pak, nggak masalah, kan Bapak yang di dalam, kan kita bisa lihat fotonya Bapak dengan orang di dalam, itu kan hal yang sama kan? Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rita. Baik. Oke, ada lagi? Ada dari Farah Desila. Ya. Selamat siang Bu Rita. Iya, silakan. Saya mau nanya, tadi kan kalau video praktek itu kan 45 menit minimal. Itu kalau sudah ditambah dengan pengenalan atau dalam biodata itu, atau itu cuman 45 menit itu kita mengajar aja, bukan ditambah video pengenalan? Itu udah full Bu, full. Sudah include dengan ini. Oh iya, ada ending dengan pengenalannya ya? Iya, udah include. Okay. Sama pakaian itu pakai seragam kerja atau seperti PPL Bu? Seragam kerja lah Bu. Seragam kerja, enggak hitam putih kan Bu? Iya. Oh, seragam kerja. Oh iya, sama satu lagi Bu, itu untuk pengabdian diri, saya kan ada SK bendahara, itu boleh dibuat nggak kalau di sekolah untuk sebagai bendahara? Iya, yang ada SK silakan. Oh iya, sama panitia PPDB boleh dibuat Bu? Boleh. Tahun berapa? Bulan? Kalau misalkan 2 tahun terakhir gitu. Iya, asal jangan pas jangan pas PPG. Iya, enggak. Iya, silakan aja. Oh iya, terima kasih Bu. Baik. Silakan Bu Sri Astuti. Kenapa lagi? Jangan banyak kita. Ya, Bu Dwi, mau tanya, kalau misalnya Bu bikin perangkat yang baru, ganti kelas nggak apa-apa Bu? Silakan aja, silakan. Yang jelas jangan menggunakan yang di PPG ya. Terus kalau misalnya ada nggak Bu dari sebelumnya, kalau nggak ada 6 nyam itu kosong, bisa lolos nggak Bu? Apa minimal? Nggak tahu ya. Soalnya belum ada pengumuman nih Bu. Oh, belum ada. Dari yang dulu-dulu 2020, apa minimal meskipun hanya 1 6 komponen itu ngupload 1 aja minimal lah kebangetannya. Itu ada lolos nggak? Aman aja sih Bu. Oh, kalau aman ya itu. Terus satu lagi Bu, lagi. Kalau untuk apa? Saya menanyakan yang di Telegram Bapak Agung, ada yang bertanya, kok sampai saat ini kita udah booking tapi belum dapat nomor induk mahasiswa dan alma mater. Mungkin Pak Agung itu bertanya di Telegram belum dijawab. Mungkin Pak Agung pingin NIM sama Telegram sama alma mater.
Kalau saya sih sertifikat langsung aja nggak apa-apa. Mungkin bisa dijawab. Oke, untuk yang alma mater memang kita nggak sediakan itu, Bu. Kita nggak ada untuk alma mater. Kalau untuk apa ya, NIM itu memang prosesnya di Universitas Mula Warman menjelang UKIN untuk pendaftaran maka akan keluar karena kita mau bebaskan SPP seperti itu. Karena birokrasi masing-masing universitas itu berbeda. Seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. NIM itu akan keluar menjelang karena kan pada saat mendaftar UKIN tentunya harus ada nomor induk mahasiswa. Itu bisa dikeluarkan pada saat menjelang mungkin di tanggal 13 atau 12 itu akan dikeluarkan. Seperti itu. Ya lebih jelas lagi NIM-nya itu ada di sertifikat itu kan pasti ada juga. Iya, pokoknya intinya itu ya Bu, Ibu Bapak semua yang bertanya terkait NIM ya mohon dimaklumi karena birokrasi masing-masing universitas berbeda. Kalau kita di sini karena mau membebaskan SPP ya, karena Bapak Ibu ini adalah bantuan dari pemerintah, jadi tidak bisa dikeluarkan di awal-awal karena kan tercantum dan harus apa ya, ada administrasinya lagi. Tapi tidak perlu khawatir karena hal ini akan menjadi urusan LPTK. Bapak Ibu santai aja gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, ada lagi? Ada Bu Evi Agustina, Bu. Bu Evi? Iya, silakan. Iya Bu, saya mau nanyakan ini nanti kan untuk video, tapi ini kita nggak seperti yang dulu yang memang ada dosen datang melihat itu enggak ya? Langsung bebas saja kita bikin video di situ waktu kita pembelajaran, apa seperti itu Bunda? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Tadi perasaan saya sudah mengatakan hal itu. Ya maaf. Tadi itu nggak usah ada dosen tadi Bu. Oh ya sudah alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bertanya Bapak. Terima kasih. Bu Rita. Bu Heni, yang mau bertanya silahkan raise hand dulu ya. Ya, makasih. Bu Rita. Ya, silakan. Mau nanya Bu, itu kan kalau kita di guru pembelajar itu kan ada berbagi RPPH, ada berbagi segala macam itu kan. Apakah itu termasuk dalam menghasilkan inovasi? Berbagi apa itu Bu? RPPH, kalau di guru pembelajar itu ada kita berbagi RPPH untuk satu hari gitu kan, dari kegiatan awal sampai akhir sampai penilaian itu kan ada seperti kita di kegiatan LMS itu RPPH-nya. Apa itu termasuk kalau kita kan itu kan harus dikirim berbagi guru berbagi itu kan ada di guru pembelajar. Apakah itu termasuk salah satu yang menghasilkan inovasi? Pemanfaatnya udah banyak Kak Bu. Kelihatan nggak yang mengakses siapa dan mengguna? Kalau yang untuk melihat sih banyak, cuman kan kita belum tahu apakah RPPH itu mereka gunakan atau tidak kan kita nggak tahu Bu. Itu kan di guru pembelajar. Memang di situ ada tempat khusus semua guru yang ingin berbagi dengan teman-teman seluruh anggota dari guru belajar kalau nggak salah. Silakan saja di screenshot gitu. Lalu dibikin fakta integritasnya. Nanti penilaian by system aja sih Bu. Akan dinilai, dilihat gitu. Apakah layak atau tidak gitu. Oke, makasih Bu. Baik. Iya, silakan Bu Eka Wahyuni. Ya, selamat siang, Ibu. Ingin bertanya untuk karya inovatif, bolehkah membuat video pembelajaran? Karena di tempat kami di tahun-tahun semenjak pandemi ini dituntut untuk membuat video pembelajaran untuk anak-anak, untuk memudahkan anak-anak. Apakah itu termasuk karya inovatif? Itu termasuk video karya inovatif, tapi tentunya tidak diperbolehkan yang selama pendidikan PPG. Jadi silakan screenshot YouTube yang sudah terupload tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Gitu ya. Kalau misalkan disimpan di Google Drive, boleh nggak Bu? Kalau saran saya sih diupload aja Bu dulu ke YouTube gitu. Nanti buat pernyataan bahwa itu di fakta integritasnya bahwa itu sudah dibuat bulan berapa, tahun berapa gitu. Yang berbasis video, saran saya diupload di YouTube dulu. Itu.
Lalu di fakta integritasnya nanti dijelaskan bahwa video tersebut dibuat tahun berapa, bulan berapa gitu. Gitu ya. Artinya tidak pas PPG gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan Bu Yola Anelia. Oke. Ya, silakan ada lagi. Bu Yola. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, Bu Rita mau nanya, kalau untuk SK misalnya jadi panitia ulangan misalnya ataupun DB tadi itu diunggah di mana ya, Bu Rita? Pengabdian kan? Oh, pengabdian. Nah, kalau untuk prestasi itu, Bu, gimana ya, Bu? Kalau memang tidak ada misalnya. Dikosongkan aja, Bu, kalau memang nggak ada. Nggak bisa dipaksa. Gitu. Masa kan ya dari 3 tahun Bapak Ibu jadi guru, nggak ada prestasinya, Kak? Apa gitu yang diikuti level paling nggak level lokal gitu, antar sekolah gitu. Nggak ada ya? Juara bulu tangkis saja, Bu. Waduh, Bu, mencari prestasi seperti itu. Juara bulu tangkis antar guru. Ada kegiatan, Bu. Kegiatannya kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa sih, Bapak Ibu nggak usah dipaksakan gitu ya. Setiap komponen itu nggak masalah. Karena kemarin juga masih aman-aman saja gitu. Itu sih. Kalau Bapak Ibu banyak di pengabdian, silakan di-up di situ. Kalau banyak di inovasi, silakan di-up di situ. Gitu. Oke, silakan Pak Yuda. Ada Pak Abdul Hadi, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Yuda. Baik Bu, saya mau tanya masalah komponen berprestasi. Misalnya nih gurunya berprestasi dalam bidang olahraga Bu, dia juara bulu tangkis tadi itu katanya ataupun juara poli. Bolehkah dimasukkan sertifikatnya di situ Bu? Silakan kalau ada sertifikat atau apa yang menandakan bahwa Bapak itu berprestasi di situ. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Silakan Titian. Terima kasih. Selamat siang Bu. Misalkan kalau sertifikat ini kayak misalnya guru matematika, sertifikatnya itu yang komputer Bu. Lulus tahap 1 gitu Bu. Misalnya untuk komputer, bisa Kak Bu sertifikatnya? Prestasi ya berarti? Iya, prestasi. Silakan aja sih Bu. Tapi kan itu untuk mendukung pembelajarannya kan Bu, dalam menyiapkan medianya. Berarti bisa ya Bu ya? Silakan. Kalau ada silakan. Baru apa lagi ya? Tadi apa? Lanjut dulu deh Bu. Makasih Bu. Yang lain. Oke. Silakan Bu Herlina. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu. Gini Bu, tahun 2018 itu saya pernah buat modul, bukan kumpulan soal dan dijadikan buku yang digunakan untuk internal sekolah. Nah, apakah itu bisa saya gunakan dalam hal prestasi? Apakah itu bisa saya gunakan? Kemudian apakah hanya membuat fakta integritas saja atau harus ada bukti bahwa disahkan oleh sekolah? Terima kasih Bu. Halo? Iya, silakan aja Bu, bisa dibuat fakta integritasnya. Tidak perlu pengesahan kepala sekolah Bu. Kalau ada juga jauh lebih baik untuk menguatkan gitu sih. Ya, terima kasih Bu.
Baik. Silahkan Bu Sri Haryani. Bu Sri Haryani. Iya, halo Bu Rita. Iya, silakan. Izin bertanya. Terdengarkah suara saya, Bu? Iya, silakan. Halo, cek suara. Silakan. Silakan, Bu. Halo? Silahkan, Bu. Dimulai pertanyaannya. Mungkin boleh dipindah dulu, Pak Yuda. Silahkan Pak Jali. Halo ya, Pak Jali. Terima kasih Pak Yuda. Ya, begini Bu, kan terkait prestasi itu kan guru berprestasi itu 3 tahun terakhir. Bagaimana Bu kalau kita sebagai guru kan sejak SD misalnya ada prestasi di bidang tertentu, misalnya di bidang olahraga, apakah itu bisa dimasukkan Bu? Terima kasih. 3 tahun terakhir aja Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik. Silahkan Pak Made. Ya, terima kasih Pak Yuda. Bu, mau tanya Bu, ini kan seperti saya kan pernah mengikuti kegiatan Jambore dengan Porseni Guru Bu. Nah itu termasuk pengabdian atau prestasi itu Ibu? Itu kan Jambore kan perlombaannya per kelompok Ibu. Apakah itu termasuk pengabdian atau prestasi Ibu? Prestasi Pak. Berarti yang kita nanti unggah yang sertifikat yang sendiri kita tuh ya? Iya benar, sertifikatnya. Yang jelas 3 tahun terakhir ya. Ya. Kalau misalnya Bu, yang untuk menjadi seperti panitia 17-an gitu, itu termasuk pengabdian Bu ya? Iya, pengabdian. Silakan SK-nya di-upload. Oke, terima kasih Bu Rita. Baik. Silakan Pak Yuda, siapa lagi? Ya, silakan Bu Era. Ya, terima kasih Pak Yuda. Bu Rita mau tanya, untuk di sini saya punya sertifikat kompetensi penulisan buku non-fiksi yang diterbitkan oleh BNSP. Nah, ini bisa nggak ya Bu, saya masukkan ke komponen prestasi, karena kan kalau misalnya tadi berkaitan dengan bukunya diinovasi, untuk sertifikatnya apakah bisa di komponen prestasi? Terima kasih. Boleh Bu, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Rita. Baik. Silakan Bu Rini. Oke, terima kasih. Mohon izin Bu Rita. Ya, silakan. Yang pertama mau saya tanyakan, saya pernah ikut Bu kegiatan pelatihan literasi, tetapi ternyata saya cari sertifikatnya Bu nggak ada, sedangkan punya teman ada. Nah, bagaimana itu Bu? Bolehkah minjam punya teman, diedit, atau tidak boleh sama sekali, sedangkan saya sudah pernah mengikuti kegiatan itu? Ya, harus punya Ibu sendiri lah, mintalah ke lembaganya. Ya. Berarti kalau memang nggak ada, berarti nggak usah ya? Iya. Enggak. Iya, gitu aja. Oke, waktu kita 6 menit, silakan. Oke, kemudian yang kedua Bu, mohon izin Bu, yang kedua, memperjelas Bu mengenai video tadi, kan kata Ibu di awal boleh diedit untuk identitas. Apakah bagian tengahnya Bu boleh diedit dikit-dikit Bu untuk video ini? Enggak perlu Bu, real aja, depannya aja. Oh ya, sip. Oke, makasih. Oke, silakan. Silakan Rantula. Izin bertanya Bu, untuk penguploadan video mengajar itu apakah kita link dari Google Drive atau link YouTube juga Bu? Jadi video mengajarnya itu apakah harus di-upload di YouTube atau di Google Drive Bu? Drive aja. Kemudian kalau penelitian, SKSK serta sertifikat itu dalam bentuk PDF atau link juga Bu? PDF yang dimasukkan ke Drive, jadi linknya saja yang diupload nanti, tidak ada berkas mentah diupload ke sistem. Berarti untuk dokumen-dokumen kita jadikan PDF semua, kemudian dimasukkan ke link Drive ya Bu ya? Iya benar. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik. Silakan Bu Sri Haryani yang terputus tadi.
Iya, Bu Rita, izin bertanya. Iya, Tadi silakan. bertanya kalau untuk kelas kan boleh ganti ya. Saya kan mengajar kelas 1. Misalnya mau mengajar kelas 2 begitu boleh ya. Nah, Sangat untuk boleh. temanya itu bagaimana, Bu? Kalau untuk Sangat boleh, pembelajaran kan silakan. sekarang tema ganti boleh ya, Silakan. Bu ya, tema berapa saja. Oh, iya. Silakan, Terima Bu. kasih, Bu. Silakan. Oke. Sekian. Ya, Mbak Pak Yuda, 4 menit kita akan selesai. Ya, Mbak Titian mau bertanya lagi, raise hand tadi. Iya, mau tanya Bu, itu kan videonya diedit. Misalnya kadang kan Bu kayak pengalaman dari PPL itu, kadang itu tengah-tengah itu jaringan bermasalah. Kita terkeluar atau ada, bisa kita edit-edit, misalnya kayak saya kan Bu 70 menit. Jadi diedit supaya kelihatan bagus, rapi Bu. Jadi ya intinya kan minimal 45 menit kan Bu? Itu silakan saja kalau krusial banget masalahnya di tengah-tengah. Itu nggak masalah sih. Artinya kalau yang lancar saja jaringannya tidak perlu sih diedit gitu ya. Tidak terputus-putus gitu. Karena kan nggak tahu Bu, kayak PPL ini sudah berusaha kan Bu. Kadang kita pakai WiFi, saya ada WiFi itu kadang terputus. Baru mau pindah ke hotspot itu kan butuh waktu Bu. Nah, jadi kayak gitu agak terganggu. Kalau kita potong supaya rapi videonya bisa ya Bu? Silakan. Yang penting tidak mempengaruhi nanti kan kita harus kami nih penguji harus nonton video kan. Nah, kalau misalnya ada kegiatan yang hilang itu yang fatal sih Bu. Oh. Itu yang fatal gitu. Ya, Bu, jadi makasih, saya harapkan Bu. tidak ada ini sih. Ya Bu, makasih. Oke. Baik. Denny. Ya, mudah-mudahan jaringan bagus. Ya Saya, Pak, Pak. ya saya Ya. mau bertanya dari PAUD. Biasa kalau kemarin kan TK kita suka mengadakan kunjungan ya, misalnya kayak ke pemadam kebakaran, puncak tema. Nah itu biasa kami di sekolah dikasih penanggung jawab. Ini sebagai ketua itu apakah bisa dimasukkan dengan mencantumkan surat tugas apa SK dari kepala sekolah gitu? SK boleh, surat tugas boleh. Kan penjelasannya cukup jelas tadi ya. Ya, surat tugas bisa ya kayak kunjungan-kunjungan gitu aja ya Bu ya, bawa anak-anak ke Boleh, tempat silakan. kunjungan. Oh, makasih Bu. Silakan Farah. Ya, Bu, nanya lagi. Ini kan mengenai perekaman. Ada yang bilang tadi dari Google Meet ya Bu ya perekamannya, atau boleh pakai kamera dulu, kamera biasa, kemudian baru diupload ke Drive. Kalau itu gimana masalah perekaman? Masih bingung. Oke, untuk merecord itu Bapak dan Ibu saya perjelas, itu tergantung platform yang Bapak Ibu gunakan yang mudah diakses, yang nyaman dan enak digunakan, silakan. Let's do gitu ya. Kita tidak mempermasalahkan Bapak Ibu menggunakan platform atau aplikasi apa saja. Yang jelas pada saat mengupload ke link Google Drive itu bisa dibuka oleh penguji. Intinya berarti itu. Pakai kamera biasa boleh ya Bu ya, baru diupload ke Silakan. Drive. Oh, Silakan. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Tidak ada lagi Bu yang ada Farah. Saya Bu. Sudah, Oke. Sudah Pak. Oke ya. Ada sisa Ini 1 menit Pak Yuda, cukup? yang mungkin ada lagi atau nggak ada? Korakannya apa Pak? Saya Bu. Oke, 1 kali sudah cukup nanti ya. Karena ini akan mati sendiri nanti. Rini ayo. Maaf mau tanya Bu, waktu PPL itu kan saya di rumah siswa karena masih PPKM. Apakah besok boleh Kak di rumah siswa gitu, nggak harus di sekolah? Itu nggak bisa daring ya Bu? Kalau daring masalahnya itu HP-nya pada nggak punya. Silakan disesuaikan dengan kondisi, mungkin bisa disetting rumahnya itu pakai kursi atau apa gitu, berapa siswa gitu ya. Ya seperti PPL kemarin ya. Iya, silakan. Itu tidak masalah gitu. Yang jelas kondisi seperti itu gitu ya. Satu lagi Bu, untuk masalah dapat sertifikat dari workshop seperti itu kan masuk ke pengabdian apa ke prestasi itu? Kalau itu ada yang pencarian informasi baru ya Bu ya tadi. Nanti baca PowerPoint-nya lagi ya Bu ya. Iya ya Bu. Terima kasih. Baik. Oke. Tidak Cukup ada lagi Pak Yuda Bu? ya? Iya, tidak ada lagi yang mau bertanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk partisipasi pada sore hari ini. Mohon maaf terbatas karena ada kegiatan lain yang menanti.
Semoga penjelasan sore hari ini dapat membekali Bapak dan Ibu untuk mengikuti persiapan uji kinerja. Kemudian ada PowerPoint dan juga format Excel yang saya kirim di grup ketua kelas. Nanti silakan diakses dan dicermati. Bapak dan Ibu silakan bertanya via grup gitu ya, atau japri ke saya boleh, tetapi mohon kesabaran untuk menunggu pembalasan karena kadang malam atau sore baru bisa saya balas seperti itu. Kemudian mohon untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan bersifat ulang dan sudah cukup jelas di PowerPoint. Seperti itu. Jadi mohon budayakan literasi dulu, lalu kita akan bertanya jika ada hal-hal yang mungkin yang bersifat krusial yang tidak bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Supaya tidak ada informasi yang terlalu banyak, kemudian nanti yang lain jadi ragu gitu ya. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi mohon dibaca dulu PowerPoint-nya dan lain-lain. Kita akan adakan pertemuan di tanggal 14 Agustus kembali untuk memake sure-kan apa yang sudah Bapak Ibu kumpulkan terkait dengan data-data yang sudah saya petakan di Excel tadi. Jadi tidak perlu khawatir, silakan dipetakan dulu, masukkan dulu. Nanti pada saat 14 Agustus kita akan cek semua, gitu ya. Kalau ada yang masih belum jelas dan lain-lain, nanti kita cek di situ, tanggal 14 Agustus. Silakan mempersiapkan perangkat belajarnya, kemudian men-setting jadwal untuk record-nya, dan buatlah video yang terbaik, kemudian diusahakan tidak terputus dan lancar semua, seperti itu. Cukup Bapak dan Ibu? Bu. Semoga lancar ya. Bu, boleh minta hasil rekamannya, Bu? Silakan, ada yang nge-record nih siapa nih? Silakan. Oh, iya. Nanti saya akan kasih rekaman ini juga ke Bapak dan Ibu gitu ya. Mungkin agak malam karena ini dulu di quote-nya gitu. Ya cukup ya? Ibu. Bu, aku tanya sekali lagi, Bu. Di WA aja, Mohon maaf ya karena saya terburu-buru. Oke ya. Ini mau habis, teman-teman. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya.